Walaupun sudah diluncurkan bertahun-tahun yang lalu, tapi mobil ini masih mampu bersaing di masyarakat Indonesia nih Sobat Setir. Kira-kira kenapa? Gue akan kasih tahu 5 alasan kenapa mobil ini masih mampu bersaing di market Indonesia. Penasaran? Ikutin terus. Alasan yang pertama adalah karena sekarang dia harganya jadi terjangkau nih Sobat Setir. Maksudnya gimana? Terjangkau itu juga kita bandingkan dengan harga Innova Zenix. Oke, kita mulai dari yang diesel dulu. Yang diesel itu dia ada 2 opsi sekarang, spot order ya. Untuk yang manual transmission dan ada yang automatic transmission. Manual transmissionnya starting dari harga 416 juta Sobat Setir. Sedangkan untuk yang varian automatic transmission seperti ini itu di 437 juta. Kalau kita compare ke Zenix, itu yang harganya paling dekat adalah Zenix yang non-hybrid. Jadi Zenix G non-hybrid itu dia di 436 juta. Sedangkan untuk Zenix hybrid yang G itu di 473 juta Sobat Setir. Jadi kalau kita compare, dia harganya paling dekat untuk ke Zenix itu ya Zenix yang non-hybrid sebenarnya. Nah, karena komparasinya seperti itu, ngebuat mobil ini rasanya jadi lebih worth it lagi. Karena tenaganya berasa lebih besar, terus dia juga masih ladder frame, rear wheel drive gitu ya. Pada akhirnya value mobilnya jadi naik Sobat Setir jika kita compare kepada Innova Zenix yang non-hybrid gitu. Setir kanan dengan 50 outlet mobil bekas. Jaringannya luas. Setir kanan. Nah, untuk alasan yang kedua adalah karena mobil ini memiliki layout yang dicintai banget sama masyarakat Indonesia. Kita mulai dulu dari dia adalah sebuah MPV. Masyarakat Indonesia itu suka banget MPV ya. Karena MPV itu bener-bener multi-purpose vehicle sesuai dengan namanya aja. Orang Indonesia suka banget pakai mobil untuk segala kebutuhannya Sobat Setir. Yang pertama, dia itu 7-seater. Oke, kalau misalkan ada tetangga atau ada temen atau keluarga yang pengen ikut bareng di mobil, ya kenapa enggak? Kemudian dia juga merupakan sebuah rear wheel drive. Nah, ini real banget karena nggak bisa dipungkiri ya, rear wheel drive itu rasanya lebih mumpuni untuk penggunaan jalanan di Indonesia. Karena jalanan di Indonesia itu kan banyak tanjakan, banyak turunan, jalanan yang menikuk-nikuk. Seperti itu ya Sobat Setir. Padahal front wheel drive kan juga punya kelebihannya ya, yaitu konsumsi bahan bakar yang jadi lebih irit. Kemudian dia juga energinya jadi lebih efisien karena nggak banyak komponen yang bergerak ya. Hanya di bagian depan aja, nggak perlu transfer tenaga ke belakang gitu. Kemudian dia juga ladder frame. Nah, ladder frame ini memang nggak senyaman yang monokok jika kita bandingkan. Tapi, ladder frame itu memiliki durabilitas yang patut diacungi jempol, Sobat Setir. Nah, itu dia poin kedua dari mobil ini. Poin yang ketiga adalah mengenai dapur pacunya, Sobat Setir. Mesin ini adalah sebuah mesin 2GD 2400 cc turbo diesel 4 silinder yang menghasilkan angka di 149 PS dan torsinya di 359 Nm. Nah, mesin ini itu durable banget Sobat Setir. Mobilnya itu banyak di Indonesia, jadi ketersediaan spare partnya juga banyak dan cukup terjangkau. Bengkel yang bisa ngerjain itu juga banyak, baik dari bengkel resmi maupun bengkel di luar ya, bengkel hobi juga bisa ngerjain mesin ini. Karena memang mobil ini itu nggak usah dipungkiri ya, banyak dituning atau dimodifikasi oleh masyarakat Indonesia agar mendapatkan output atau tenaga yang lebih kenceng lah gitu. Jadi ya mesinnya durable, mau dipakai harian bisa, mau dituning sampai tenaganya gede banget, sampai torsinya bisa 500 Nm dan segala macam juga mesinnya itu masih mumpuni Sobat Setir. Yang menandakan bahwa mesin yang digunakan ini adalah mesin yang sangat serius gitu, sangat dipertimbangkan oleh Toyota, baik untuk penggunaannya. Ini juga menjadi satu alasan sih, nice banget emang 2GD. Ya, masuk ke alasan keempat adalah di bagian interior yang nyaman Sobat Setir. Jadi selain dia nyaman, dia juga lumayan praktis sebenarnya. Kalau kita hitung cup holdernya banyak banget. Ada 1, 2, sebenarnya muat 2 botol tuh. Jadi anggaplah 2 botol per pintu ya di door trim, sama di belakang juga ada ya Sobat Setir. Tuh. Jadi cup holdernya bisa banyak banget. Penyimpanan terbuka juga banyak. Di bagian center console ada, di sini juga ada gitu. Kemudian untuk konektivitas Bluetooth-nya juga udah ada, udah bisa USB dan segala macam. Charging juga depan ada 1, di belakang ada 1. AC juga udah sampai ke row kedua. Dan untuk posisi duduk juga nyaman, baik driver maupun penumpang. Karena gue kalau jok
row ketiganya lagi posisi dibuka gitu ya, gue bisa recline yang sampai rebah banget tuh, bisa sampai kayak gitu. Dan joknya juga empuk, nyaman, posisi duduknya enak gitu ya tuh. Jadi ya udah lebih dari cukup sebenarnya untuk si interior dari mobil ini. Makanya mobil ini terus bertahan ya sobat setir, orang tuh nggak masalah. Dan mobil ini asiknya adalah gampang banget untuk dimodifikasi karena partsnya tuh banyak, baik di bagian mesin kayak tadi gue bilang maupun di bagian interior gitu. Kita kalau mau ngulitin joknya itu bisa, kita mau pakai fabric aja juga bisa. Atau kalau kita punya budget lebih, kita pengen lebih mewah lagi rasanya, kita pasangin ambient light gitu, itu juga bisa. Kita ganti soft touch, itu juga mudah. Atau bahkan kita mau ganti jok row keduanya jadi captain seat, itu juga bisa. Jadi emang mobilnya tuh ibaratnya kayak blank canvas gitu loh. Kita bisa melakukan banyak hal dari mobilnya. Dan ya itu juga salah satu nilai tambahnya dari si Innova ini. Nice banget. Dan poin yang kelima adalah harganya yang tetap bertahan. Jadi memang kalau kita lihat kendaraan-kendaraan leather frame-nya Toyota ini harganya beneran gokil-gokil sobat setir. Harganya tuh masih tinggi, masih mahal gitu. Apalagi untuk yang varian dieselnya, itu sih gila-gilaan. Ngebahas mengenai mobil ini kan Innova yang tadi gue bilang ya, Innova, Kijang Innova, tipe G, diesel, automatic transmission gitu ya. Kalau gue cek di market price untuk unit yang tahunnya sama, 2022, itu sekarang harganya masih sangat-sangat beragam, tapi kebanyakan itu di atas 310 jutaan. Jadi ya mungkin ada yang di bawah itu ya, tapi kalau yang kondisinya decent lah, yang masih rapi, masih bagus kayak gini, itu kurang lebih di 310 hingga 350-360 jutaan, kurang lebih masih segitu harganya. Sedangkan kalau kita sekarang beli baru, itu di 437 juta yang tadi gue bilang gitu. Jadi harganya itu masih bertahan, dan orang Indonesia entah kenapa kalau beli mobil itu mikirinnya resale value-nya, alias nanti ketika dijual harganya jatuh apa enggak. Padahal sebenarnya resale value itu kan ya, kita kan beli mobil kan tentunya untuk kita gunakan, untuk kita pakai nyaman gitu. Tapi ya ternyata memang hal itu menjadi tolak ukur dan kita juga nggak bisa deny gitu ya. Dan ya ini salah satunya memiliki resale value yang masih oke banget. Selain itu kan juga dia spare parts-nya juga bisa dibilang cukup terjangkau. Ketersediaan spare part-nya juga banyak. Bengkel resminya juga ada di mana-mana. Jadi ya kita nggak heran lah kalau mobil ini menjadi primadonanya masyarakat Indonesia. Nah, kira-kira kalau menurut sobat setir gimana nih? Apakah ada poin yang kelewat? Atau kalian punya pendapat lain? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, kalau gitu jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe, serta follow TikTok dan Instagram kami di @setirkanan_official. Gue Narendra, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam setir kanan. Bentar. Nunggu lagi.